Ini seminggu terakhir politisi udah berapa Mas yang merapat? Iya. Boleh lah kali-kali ajak ngopi ya. Sepil dikit. Ya, alhamdulillah kalau saya ini insya Allah sekarang ini kalau terkait hal itu ya kita ini sudah bebas bos. Kan tadi kita juga sudah berbicara membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu begitu. Satu kata aja Mas untuk penyebar hoax dan penyebar amplop. Satu kata saja. Sikat. Asai, sedap, bener sikat bos. Sikat amplopnya atau apa nih? Sikat apa nih? Ya sikat pelakunya dong. Oke. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Wih. Mau main kemana lagi kita Gi? Hari ini kita, kalau kemarin kan kita udah politik ya. Yoi. Kayaknya politik, terus hari ini kita kedatangan intel politik nih. Iya. Pawangnya. Pawang Oke, politik. siap. Yoi. Sama siapa nih kita? Hari ini kita kedatangan dari lembaga Bawaslu, Bawaslu. Badan Pengawasan Pemilu. yang dalam hal ini akan membahas topik mengawal demokrasi lokal. Sedap. Bareng siapa? Bareng Mas Sulung Munar Rimbawan. Siap. Selamat datang Mas Sulung. Selamat datang. Kita tos dulu Mas biar nggak Siap. selek. Sedap banget dah. Gue Aduh. mulai malam ini Bob, gak bisa sesantai kayak biasanya gua. Nggak bisa. Nggak bisa, takut diawasin. Iya. Kita merasa diawasi terus ya. Iya. Mas Sulung ini Kadif pelanggaran dan data Bawaslu Ponorogo, betul Mas? Betul Mas. Penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Alumni Unmu juga. Berarti sudah banyak juga yang ditanganin Mas akhir-akhir ini. Kalau terkait pemilihan, jadi di apa namanya? Jadi jangan salah, ada dua undang-undang Bawaslu itu. Yang pertama Undang-Undang Pemilu, yaitu terkait pemilu itu adalah pengawasan terkait masalah pemilihan presiden, wakil presiden dan ini legislatif dari tingkat RI sampai daerah. Yang kedua undang-undangnya adalah undang-undang pemilihan namanya. Kalau yang pertama tadi pemilu, yang kedua adalah pemilihan. Pemilihan ini adalah pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Oke, begitu. siap. Tapi sebelum masuk ke lebih dalam lagi, kita pengen kenalan lebih dekat juga nih sama Sulung. Boleh. Saya panggilnya abang aja kayaknya. Biar Siap. Abang dari ini ya, dari Fakultas Hukum ya, saya informasi. Apa namanya? Unmu. Ya, dari Unmu. Saya dulu di Unmu ini cuma selesai D2. Yang kemudian setelah itu pilihannya kemudian di IKIP PGRI Madiun dan ngambil bimbingan konseling. Terus kemudian sama teman-teman itu kemudian waktu di Surabaya ayo kuliah lagi itu kemudian ngambil psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Ya, di UNER beliau nih Bawang. Iya. Tapi sekarang masuk ke Bawaslu. Bawaslu. Sudah berapa lama nih Mas? Ini periode yang kedua 1 tahun berjalan. Periode pertama 2008 sampai 2023. Nah, ini yang periode kedua ini 2023, ini jalan di 2024. Oke, kalau di Bawaslu nggak ada mitos-mitosan 2 periode Mas ya? Boleh 2 periode kalau kuat, kalau dapat cukup 1 periode. Apanya nih Bob kira-kira? Kuat rekom ya. Harus kuat itu. Kalau kayak gitu pangkas. Yang jelas kan kapasitas intelektual dulu masuk. Nah, kalau urusan yang itu kan ada 3 itu. Apa namanya? Garis tangan. Apa itu? Lupa saya. Yang saya ingat cuma jabat tangan itu. Jabat tangan. Cuma kalau terlalu erat jabat kadang agak sedikit gatal di tangan.
Jabat terus. Ya. Gokil lah. Mas itu kok bisa di Bawaslu, ceritanya kan yang kita ketahui nih Mas ya, di Bawaslu itu kan pasti sangat bersentuhan dengan hukum gitu Mas. Yeah. Nah, sedangkan pendidikan psikologi ini tadi ya. Psikologi. Nah, ini kan jauh banget gitu Mas. Nah, itu kaget gak sih Mas di Bawaslu dengan berhubungan dengan hukum itu tadi gitu. Ya kebetulan saya ini sebelum di Bawaslu saya ini bekerja di Ombudsman Republik Indonesia di perwakilan Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Jadi di Ombudsman itu setiap hari yang kita tangani adalah kasus pelayanan publik. Jadi Ombudsman ini pengawas pelayanan publik yang kemudian dalam pelayanannya menggunakan APBN dan atau APBD. Sehingga semua pelayanan publik itu yang menggunakan APBN atau APBD itu yang ngasih Ombudsman Republik Indonesia. Semua pengaduan masuk ke sana. Nah, kebetulan waktu di Ombudsman ini ya kita ini kan semangatnya di lembaga itu kan belajar dulu. Nah, sampai 3 tahun di Ombudsman ya alhamdulillah minimal sudah paham lah terkait masalah itu, dan kemudian punya keinginan ini pulang kampung begitu. Ya sudah, kita daftar aja, alhamdulillah masuk barang itu kan. Masuk barang itu. Siap. Salam tangan itu tadi. Jabat tangan itu tadi. Ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa periode pertama itu seleksinya luar biasa ketat. Jadi yang pertama kali itu kan diambil tahun berapa waktu itu? 2008. Itu kan Bawaslu Kabupaten pertama kali terbentuk. Sebelumnya kan masih ad hoc, itu yang lembaga yang tetap dari tahun 2008 itu. Nah, di sana diambil 20 besar dari CAT itu langsung 10 menit setelah itu langsung di ranking itu langsung ditempel. Nah, kebetulan saat itu saya dari 20 itu saya nomor 4 kalau enggak 5 kalau enggak salah itu. Dari 20. Dari semua pendaftar. Itu kan CAT dulu itu. CAT diambil 20, N kali 4. Kalau N kali 4 berarti 5 kali 4 berarti kan 20. Nah, kebetulan saya masih di urutan keempat kalau enggak kelima. Kira-kira begitu. Bisa mengalahkan banyak orang nih beliau ini, Bos. Usia termuda saat itu dari semua pendaftar. Karena pas 30 tahun. Lu usia muda ngapain lu? Gue masih main kelereng. Ya. Oke Mas, mungkin ini kan di luar sana navigator cerdas juga penasaran Mas. Sebenarnya kan ada Bawaslu, ada KPU Mas. Nah, ini bedanya Bawaslu sama KPU ini apa sih Mas sebenarnya gitu? Nah, kalau KPU itu ini kawan senior, artinya dia ini lembaga yang lebih tua dari Bawaslu. Jadi KPU ini tugasnya sebagai panitia. Panitia itu fasilitator yang memfasilitasi semua konteks demokrasi. Ya, panitia kan nyiapkan macam-macam lah semuanya. Karena kemudian dalam perjalanan demokrasi ini kan tidak kemudian berjalan dengan seperti konsep yang diinginkan oleh semua orang. Di setiap perjalanan pasti ada hal ataupun ada kerikil yang harus disingkirkan, ataupun ada hal yang butuh perdamaian. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan Bawaslu. Bawaslu ini kemudian ibarat pertandingan itu kan sebelumnya nggak ada wasit nih. Ini kok ada yang nekling dan sebagainya. Nah, maka kemudian disitulah muncul diperlukannya anak Bawaslu. Jadi Bawaslu ini sebenarnya keberkahan dari sebuah tackling-menekling tadi sebenarnya. Kira-kira begitu. Tapi mungkin buat yang tadi ada halangan kerikil, mungkin jadi hambatan juga buat mereka adanya Bawaslu justru malah ya. Merasa terpantau mereka. Iya dong. Resah mereka. Bagi kontestan yang mereka ini memiliki memiliki kemampuan, memiliki integritas, saya rasa Bawaslu itu justru menjadi teman bagi mereka. Tapi kalau kemudian menganggap Bawaslu itu kemudian menjadi intel, menjadi menjadi kompetitor kan, kemudian berarti secara otomatis tindakan yang dia lakukan pasti tindakan yang melanggar hukum. Kan gitu Bos. Itu poinnya tuh. Kenapa? Kalau kita ini melakukan hal yang benar, ngapain kita takut dengan undang-undang? Penegak undang-undang siapa? Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu yang dikasih amanah untuk mengawasi pengawasan pemilu,
ya hari ini masih Bawaslu. Gitu problemnya. Nah ini kan seperti kita ketahui bersama Mas bahwa hari ini Ponorogo sudah mulai masuk ke dalam pilkada begitu Mas. Nah bagaimana nih Mas persiapan Bawaslu untuk mengawasi pilkada tahun ini Mas? Oke, jadi sederhana saja. Konsepnya ini sederhana. Yang menjadi bisnis ataupun kalau bahasa Inggrisnya itu core business. Nah, core bisnisnya pengawasan itu apa sih? Kan begitu. Yang dijual saat pengawasan itu apa kan gitu ya? Karena kita berbicara lembaga ini. Nah, kalau kiai itu dia ini menjadi menjadi nilainya sangat tinggi, value-nya sangat tinggi itu karena apa? Integritas? Bukan. Apa? Karisma. Ya kan? Karisma. Sehingga semua orang pasti patuh sama kiai. Dan tidak ada yang membantah apa yang disampaikan oleh kiai. Oke. Itu karisma. Nah, kemudian karisma berarti berbicara terkait pengaruh. Sekuat apapun literatur dia, kalau orang ini kemudian cacat secara moral, kira-kira dia masih dianggap enggak petuahnya? Tidak. Maka di situ muncullah karisma, pengaruh tadi. Nah, kemudian kalau ngomong Bawaslu, sebenarnya konteks sosial sosiokultural kita kan sederhana. Orang yang dipandang, orang yang dianut itu siapa? Di lingkungan terutama di Jawa atau di Ponorogo. Yang pertama siapa? Orang yang punya power. Yes. Yang punya power itu orang yang bagaimana indikatornya? Jabatan, yang punya jabatan yang pertama. Yang kedua orang yang punya Bapak Presiden, uang. Ya. Orang yang punya uang, ya kan? Yang ketiga, nah itu baru anaknya presiden. Atau siapa nih Mas? Bukan. Yang ketiga adalah yang di lingkungan kita yang masih kemudian dianut itu orang yang masih punya apa? Otak. Orang yang masih punya ide, orang yang masih punya ilmu. Dari tiga hal ini, apa sih yang kemudian yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam kemudian menjaga kualitas dia? Artinya, karena kalau Bawaslu yang dijual hukum, tidak semuanya hukum ini bisa dianut oleh, artinya dipatuhi oleh semua orang. Kan? Apa yang bisa dijual? Kalau Bawaslu ini orangnya kaya-kaya enggak yang duduk di Bawaslu ini? Kayaknya kalau lihat abang nih kayaknya masih di tengah lah ya. Belum lah. Mobil aja pinjaman bos. Kan begitu. Artinya apa? Ya memang masih rentalan di Bawaslu itu. Kan begitu ya. Rumah rata-rata masih anak muda semua konteksnya. Artinya rumah juga belum ya ada lah, tapi kan belum dibanding yang DPR dan yang lainnya. Artinya apa? Secara kemampuan finansial belum jadi panutan. Nah, kemudian secara jabatan masih banyak jabatan yang lain yang dianggap lebih privilege. Artinya memiliki daya tekan atau pengaruh yang lebih besar. Yang ketiga yang bisa dilakukan, bagaimana kemudian Bawaslu ini memiliki pengaruh dari otak keilmuan tadi, yang sehingga kemudian ketika orang pengawas ini datang, orang akan tahu bahwa pengawas nih. Kalau ada pengawas ini berarti semua aturan itu dijamin bahwa barang ini bagus, barang ini lurus. Kira-kira kan begitu. Orang ini bisa dipercaya. Nah, itu yang sedang kami upayakan, terutama di divisi penanganan pelanggaran data informasi. Itu yang sedang kita upayakan mati-matian saat ini. Bagaimana kemudian manusia yang kemudian menjadi pengawas pemilu itu memiliki hal itu, memiliki integritas, memiliki kemampuan dalam menganalisa aturan, menganalisa situasi atau pelanggaran yang dilakukan, sehingga bisa menelurkan kebijakan, bisa menelurkan putusan yang kemudian dapat diterima oleh semua orang secara legowo. Artinya legowo pada konteks ini karena hukum itu, terutama urusan pemilu atau pemilihan ini masih ada di konteks yang abu-abu. Dan itu wajar, dari semua hukum pasti ada konteks abu-abunya. Maka di situ bagaimana kemudian ini tidak digunakan untuk hal yang
tidak baik, kira-kira begitu. Sadar. Ini dari penjelasan Abang satu ini kayaknya gue udah nggak ragu lagi dan yakin betul penghargaan kemarin beliau dapat penghargaan gitu. Kalau gue lihat penghargaan Gakumdu Award. Ya. Pembinaan terbaik peringkat 1, juara 1 se-Ponorogo. Se-Indonesia. Bawaslu RI. Bawaslu RI. Luar biasa. Gila. Yakin banget pilkada tahun ini kayaknya aman banget deh. Aman. Kabupaten kota Ponorogo 10 besar se-Indonesia bisa turun nih. Itu. Yakin. Nah, itu gimana tuh, Mas? Menanggapi itu. Kayaknya penghargaan kemarin kok masih paradoks dengan fakta yang ada dengan realita money politik di Ponorogo masih 10 besar nih. Nah, ayo gimana tuh, Mas? Beban juga tuh. Apa namanya 10 besar itu kan terkait masalah ini persepsi publik terkait money politik. Kan begitu. Nah, kemudian kemarin penghargaan itu terkait pembinaan terbaik. Pada konteks Gakumdu, artinya pada konteks penyelenggara pemilunya. Beda konteks. Nah, oke. Artinya apa? Artinya bahwa ya tahap demi tahap kita lalui. Nah, kalau konteksnya money politik, saya pengen tanya di Indonesia ini di mana yang kemudian sekarang ini para kontestasi itu tidak menggunakan money politik? Ini pertanyaan keluar dari Bawaslu sendiri. Iya. Cambukan buat kita nih sebenarnya. Artinya apa gitu ya? Money politik itu adalah apa sih? Apa namanya aturannya? Money politik itu adalah memberikan, menjanjikan. Memberikan, menjanjikan ya. Kemudian dengan imbalan. Artinya apa? Artinya ada bahasanya itu ya memberikan, menjanjikan dengan transaksi tadi memilih kan begitu ya. Dan money politik itu kemudian di dalam pasalnya itu ya seperti saya sampaikan tadi, kalau pemilu itu pasalnya itu adalah setiap orang yang bisa dijerat itu setiap orang itu ketika di hari H. Di hari H pencoblosan. Nah, kalau selain hari H itu adalah orang yang didaftarkan sebagai tim kampanye, sebagai relawan. Subjek hukumnya begitu. Nah, ini persoalannya sehingga kalau orang yang ngasih duit, misalkan sampean selaku pasangan calonnya, selaku calegnya, kemudian saya yang kemudian mendukung sampean, kemudian saya memberikan ini sedekah dari saya. Misalnya, ini sedekah dari saya. Secara otomatis, secara pengaruh, kira-kira kita punya pengaruh enggak sama orang ini? Punya pengaruh kan? Pasti. Punya pengaruh. Sudah ada ya take and give itu ya. Tapi kemudian di kemudian hari, tolong ya besok tanggal ini saya dibantu. Bantu apa Pak? Nah kira-kira begitu. Nah, karena saya ini kemudian tidak menjadi tim yang didaftarkan tadi dan saya secara inisiatif dan itu tidak di masa tenang dan hari H, maka kemudian pasal itu tidak bisa digunakan untuk menjerat itu secara subjek hukumnya. Aturannya begitu. Jadi agak rumit sehingga Bawaslu mau contoh begini. Contoh di tahun 2019 ada OTT, bahasanya OTT. Tapi sebenarnya itu orang ngumpul-ngumpul lagi bagi duit, begitu kan? Kemudian baginya ini masih berselisih. Akhirnya Bawaslu pas waktu itu waktu patroli, kemudian kita datangi, ini ada apa, gitu kan? Nah sudah kita ambil. Tapi kemudian pembuktiannya susah Pak. Kenapa? Karena waktu itu saksinya sudah dipanggil, nggak ada yang datang semua. Kenapa? Karena sederhana, alat bukti itu kan, bukti bisa menjadi alat bukti itu kan harus terpenuhinya kesesuaian antara kesaksian dan bukti tadi, kan begitu. Nah kalau tidak ada kesesuaian, maka kan tidak bisa menjadi alat bukti Pak. Nah sedangkan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk kemudian memanggil paksa. Sedangkan dalam penanganan pelanggaran ada masa daluarsanya. Ada masa daluarsanya. Dalam penanganan pelanggaran itu ada masa daluarsanya. Kalau pilkada ini
di Bawaslu itu 3+2, 3 hari. Kalau itu waktu penerimaan lapornya 3 hari pertama. Kalau enggak masih ada perbaikan bisa tambah 2 hari. Ketika sudah masuk di Bawaslu 5+2, 5 hari. Kalau dirasa cukup, maka kemudian kita cukupi di situ, kemudian kita registrasi. Nah, waktu ini adalah waktu melakukan klarifikasi, gitu ya. Nah, ketika waktu klarifikasi ini, bahasanya klarifikasi, bukan panggilan. Kalau klarifikasi ini kan, ya tadi tidak ada panggilan paksa. Kalau orangnya ini kemudian tidak datang, bagaimana? Kemudian upaya sudah dilakukan maksimal. Nah, saat itu dulu begitu waktu di pemilu 2019. Salah satunya itu. Kemudian pemenuhan bukti itu juga nggak gampang. Kenapa? Karena ini menyangkut nasib orang. Kira-kira begitu. Wah. Jadi dan itu bukan hanya kesimpulan dari Bawaslu saja. Karena pidana pemilu, maka itu bersama dengan Gakumdu pembahasannya. Gakumdu itu ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang sudah menjadi peringkat pertama di Gakumdu ini. Insya Allah. Berarti bisa maksimal juga di pilkada tahun ini. Artinya harmonisasi kita sudah sangat baik. Sudah terbangun lah. Sudah terbangun. Antara tadi 3 pihak itu tadi. Yes. Ya, cuman gini Mas, kita juga penasaran dan mungkin teman-teman juga penasaran Mas, di luar yang dikatakan pelanggaran dalam pilkada itu yang seperti apa sih Mas gitu? Pelanggaran itu tentunya adalah perbuatan yang melawan hukum. Oke, tadi kan satu udah disebut money politik gitu Mas ya. Pelanggaran itu melawan hukum. Contoh begini, waktu pendaftaran itu memalsukan dokumen, sengaja memalsukan dokumen untuk kemudian dokumen itu baik dokumen dia pribadi atau dokumen orang lain. Contoh, misalnya ada calon perseorangan. Dokumennya apa yang dipalsukan? Dipalsukan adalah KTP, misalnya untuk syarat pendaftaran. Ijazah misalnya. Bisa juga itu. Ya. Contoh, saya ngomong sama tahu kan? Iya. Nah, terus kemudian menghilangkan hak pilih dengan sengaja. Ini biasanya kalau pasal ini peruntukannya untuk penyelenggara. Misalkan sampai selaku warga negara, warga Ponorogo tidak didata di dalam DPT. Karena syarat memilih itu adalah yang pertama itu syaratnya adalah dia berumur 17 tahun, berKTP elektronik dan terdaftar di daftar pemilih tetap. Unsurnya itu. Kalau tidak terdaftar di pemilih tetap, dia masih bisa memilih. Tapi cara memilihnya harus di hari H setelah jam 12 menggunakan apa? KTP elektronik. Begitu. Terkait hal lain mungkin bagian dari pelanggaran nggak? Contohnya kayak hate speech begitu. Itu bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran itu kampanye hitam. Kampanye hitam, black campaign, kampanye hitam. Terus kemudian hoax. Hoax itu kan kebohongan. Kalau kampanye negatif tidak pelanggaran, tapi kalau kampanye hitam pelanggaran. Kampanye negatif itu apa? Contoh begini. Saya ini punya prestasi buruk. Prestasi saya apa? Prestasi saya misalnya saya ini pernah ingkar janji. Nah, itu prestasinya ingkar janji. Misalnya saya pernah menjanjikan pada masyarakat bahwa saya ini pernah menjanjikan bahwa ketika saya terpilih itu misalkan akan ada beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Waktu saya selama menjabat tidak pernah terjadi terrealisasi. Maka ketika orang membuka program janji yang pernah saya sampaikan dan tidak terrealisasi, itu namanya kampanye negatif. Kalau kampanye hitam itu adalah mengatakan hal yang tidak benar atau hoax tadi. Misalkan saya ini punya prestasi, saya tidak punya prestasi membangun sebuah sumber daya manusia. Sumber daya manusia apalah. Nah, kemudian dikampanyekan bahwa saya pernah membangun itu. Itu termasuk kampanye bohong. Kampanye hitam. Atau sebaliknya, artinya bahwa sebenarnya yang membangun
rumah sakit ini saya, tapi kemudian itu bukan prestasi si A ini, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau ini gue penasaran. Jadi kalau yang melakukan itu lawan kita, misal contoh ada 2 calon bupati ini yang melakukan kampanye hitam tadi, itu Bupati A dan memakai cara-cara yang seperti tadi yang bukan pelanggaran tadi. Contohnya kampanye hitam tapi bukan kampanye yang hoax tadi ya. Tapi kalau si calon yang A ini membuat kampanye hoax, itu misal contoh memfitnah pihak calon B gitu, itu bisa dilaporkan Mas? Bisa. Tapi kalau misal yang melakukan itu adalah tim sesnya, atau sekarang ini kan banyak banget buzzer, nah itu bagaimana cara penanganannya? Nah gini, jadi di dalam PKPU itu kampanye ini kan kita berbicara pemilihan ya. Jadi pemilihan dan pemilu itu definisi kampanye berbeda. Oke. Kalau kita ngomong konteks pemilihan itu pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, ini adalah kegiatan yang menawarkan visi, misi dan program kampanye. Pasangan calon. Kan begitu ya. Jadi aktivitas yang menawarkan visi, misi dan program kampanye itu definisi kampanye. Nah, siapa yang kampanye ini? Kan begitu. Siapa yang kampanye ini? Di dalam PKPU itu yang kampanye ini adalah orang yang pertama pasangan calon yang didaftarkan di KPU. Yang kedua adalah tim. Tim ini tentunya tim kampanye. Ataupun relawan. Relawan ini bisa jadi orang seorang ataupun institusi. Kelompok. Institusi lembaga negara atau bukan. Artinya lembaga yang inilah apa ya? Ya mungkin kelompok masyarakat. Kalau di contohnya itu ada mungkin saya partai dan sebagainya yang didaftarkan ke KPU. Di dalam aturan PKPU-nya begitu. Kemudian pertanyaannya, kalau orang yang tidak didaftarkan KPU itu boleh kampanye tidak, kan begitu? Nah, kampanye itu adalah hak setiap orang. Tidak boleh ada yang melarang terkait masalah kampanye. Kan begitu. Tapi yang kemudian yang didaftarkan itu, nah, tapi kemudian pertanyaannya, ketika orang yang mengkampanyekan pasangan calon dan tidak terdaftar, apakah itu dinamakan kampanye? Kan begitu kira-kira. Kalau dia menyampaikan 3 hal tadi, yaitu kampanye, Bos. Kan begitu, yang definisi tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, bisa nggak ini dijerat hukum? Subjek hukumnya masuk enggak? Kan begitu pertanyaannya. Jangan lupa di dalam undang-undang pemilihan yang nomor 1 tahun 2015 diubah tahun nomor 10 2016 dan terakhir perubahan itu di sana bunyi pasal dalam pidana pemilu itu subjek hukumnya adalah setiap orang, semuanya. Secara letterlek setiap orang. Maka dari itu kalau ngomong setiap orang, baik itu didaftarkan atau tidak didaftarkan, selama dia melanggar peraturan terkait kampanye tadi atau terkait melawan hukum yang tadi, maka secara otomatis subjek hukumnya dia masuk. Dan bisa diproses. Karena bunyinya setiap orang. Di urusan pidana pemilunya loh. Betul. Kira-kira begitu. Serem juga ya ternyata pilkada ini. Dan kalau pemilu itu, Pak, kalau money politik itu yang bisa dijerat itu dia hanya pemberinya. Kalau di pemilihan ini adalah pemberi dan penerima. Begitu, Bos. Wah.
ya. Wah, itu teman-teman navigator harus paham dia. Paham, amplop mana yang lu terima. Iya. Jangan terima aja lu. Iya. Tahu secara hukum ya kan. Kacau kita. Iya. Cuman Mas kalau masalah yang lain Mas, itu tadi kan metode kampanye begitu. Nah, kalau yang terkait APK. Nah, waktu APK apa? APH? APK. Oh, ya kadang suka kampanye. Oh iya. Nah, itu ada nggak itu Mas? Yang kira-kira ini sebenarnya nggak masuk, ini melanggar ini seperti itu. Nah, ada nggak aturan itu Mas gitu? Mungkin masangnya atau bagaimana gitu? Oke, jadi APK terkait pemilihan di PKPU yang baru ini, PKPU 13 2024 ini, aturan terkait APK ini agak berbeda dibanding pemilu atau pemilihan yang dulu. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Kalau dulu itu masih ada citra diri. Nah, citra diri itu apa sih? Citra diri itu adalah lambang atau gambar dan nomor urut. Lambang atau gambar dan nomor urut. Yes. Itu citra diri. Artinya apa? Artinya bahwa kalau itu pasangan calon. Pasangan calon. Kalau presiden berarti kan gambarnya gambarnya pasangan calon dan nomor urut pasangan calon. Itu sudah bisa dikatakan kampanye. Kalau kemudian caleg itu adalah gambarnya caleg dan nomor urutnya caleg. Nah, itu bisa dikatakan citra diri. Nah, sedangkan di pemilihan ini tidak ada aturan itu. Di pilkada tidak ada aturan. Tidak ada. Jadi misal sementara tidak ada. Oke. Kecuali nanti ada perubahan loh ya, perubahan PKPU atau karena Perbawaslunya yang terbaru belum muncul. Kecuali nanti ada perubahan yang terbaru, maka kemudian tentunya kita sebagai pelaksana undang-undang maka kita harus menyesuaikan. Sementara belum ada. Yang diatur hanya visi, misi dan program tadi. Jadi misalkan sampai masang gambar begitu ya, gambar dan nomor itu bisa dikatakan kampanye, masuk APK atau tidak? Karena ini alat peraga kampanye itu adalah spesifikasinya yang dipasang yang kemudian menyampaikan visi misi tadi. Jadi kampanye yang sudah ada ketika dia ketika dipasang itu sudah mewakili pasangan calon, kira-kira begitu. Nah, sedangkan di sini di pasal berapa pasalnya saya lupa, ada fasilitasi oleh KPU APK ini. Jadi yang ada fasilitasi itu APK dan BK, bahan kampanye. Kalau bahan kampanye itu maksimal, ada tambahan itu bisa mencetak sendiri itu 200% dari yang difasilitasi KPU. 200% yang difasilitasi oleh KPU dan maksimal sejumlah DPT pencetakannya. Kalau APK ini adalah maksimal tadi 100%. 100% bukan 200 ya. Kalau yang APK ini adalah 200% dari yang difasilitasi KPU dan ukurannya wajib sama. Ukurannya wajib sama. Jadi tidak boleh ke depan ini nanti pasangan calon itu misalkan menambah APK sendiri, ukurannya itu berbeda dengan ukuran yang difasilitasi KPU. Misalkan nih, kalau KPU mampunya hanya memfasilitasi baliho 3 meter kali 4 meter, maka dia tidak boleh melebihi itu. Kalau mau dipasang di billboard misalkan ya cari aja billboard yang ukurannya 3 sampai kali 4 meter tadi. Iya. Tapi unik juga itu, billboardnya besar, gambarnya di tengah gitu. Oh, berarti kalau APK itu tadi Mas, citra diri itu tadi ada logo sama nomor urut. Nomor urut aja. Tapi Pilpres itu untuk Pilpres. Untuk pilkada ini tidak ada. Itu tidak, aturan itu tidak ada. Dibebaskan gitu Mas. Nah, kira-kira begitu. Artinya kalau kemudian itu hanya memuat gambar dan nomor urut, bisa jadi itu bukan APK, Pak. Bukan masuk ke dalam konteks APK itu ya. Kira-kira begitu. Nah, makanya ini agak maka dari itu ini nanti mestinya akan ada segera ada surat keputusan biasanya terkait pengaturan itu. Dan sekarang ini udah masuk masa kampanye Mas ya? Belum. Tanggal 25 nanti. Tanggal 25. Cuma
terakhir kita lihat infonya sudah ada pemilihan nomor ya Mas? Sudah. Sudah. Penetapan kan 22. Jadi 3 hari setelah penetapan itu masuk masa kampanye. 22, 23, 24, 25 ya. Jadi fix rematch gitu. Ya. Seru banget nih. 1 atau 2. 1 atau 2. Ya. Pas ini video ini tayang pas kampanye itu. Oh iya, siap pas kampanye. Sekalian kampanyein aja kita Pak. Di depan Bawaslu. Jangan dong. Tadi tertarik ini Mas saya terkait ukuran tadi untuk pengaturan ukuran APK itu ya. Yeah. Nah, itu sudah berlaku sekarang atau nanti pas waktu masa kampanye aja? Waktu masa kampanye. Berarti ada kemungkinan APK yang sudah beredar sekarang ini harus diturunkan ketika tidak sesuai dengan peraturan KPU itu. Nah, jadi ada 2 hal yang jadi PR sekarang ini. Kemudian ada namanya APK, alat peraga kampanye. Dan yang kedua ada APS, alat peraga sosialisasi. Bisa dikatakan APK itu kalau memenuhi unsur kampanye. Nah, kan begitu. Kalau tidak memenuhi unsur kampanye, apa kemudian bisa dikatakan APK? Nah, ini yang kemudian akan ada kebijakan biasanya dari Bawaslu RI yang kemudian diperintahkan Bawaslu Provinsi dan kemudian diturunkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Bagaimana kemudian menyikapi yang APS ini? Kira-kira begitu. Makanya yang sering yang saya katakan tadi bahwa orang Indonesia ini cerdas-cerdas, Bos. Jadi di mana ada lubang jarum, orang Indonesia itu bisa mencari celahnya itu dan bisa masuk ke lubang jarum. Caranya. Jadi sakti-sakti orang Indonesia itu. Iya, betul sekali. Kalau orang bilang itu cerdik. Otak kancilnya itu kancil. Abu Nawas. Nah, itu cirinya orang Indonesia begitu. Tapi APS itu alat peraga sosialisasi. Jadi ya bisa jadiin alibi dong Mas kalau gitu. Maka dari itu kemudian saya katakan bahwa kita ini pada konteks penegakan hukum itu kemudian kadang itu tidak bisa saklek juga. Kenapa? Karena menyikapi hal-hal yang kemudian secara aturan itu tidak diatur. Gitu loh. Kalau tidak diatur kita tegakkan, salah juga Bos kita. Iya, kira-kira begitu. Iya. Nah, itulah orang-orang yang cerdik itu di situ. Biasanya orang yang cerdik itu orang yang punya pengalaman. Yang kedua itu adalah orang-orang yang pernah dari penyelenggara pemilu. Sudah pernah punya ilmu yang sama. Siap. Paham celahnya. Iya. Nah, itu tadi Mas terkait pelanggarannya tadi udah ada APK dan semacamnya tuh. Nah, ini kan semisal Mas kita mengetahui pelanggaran itu gitu. Nah, gimana cara kita melaporkan ke Bawaslu-nya itu gimana Mas? Itu. Jadi yang diatur di dalam Perbawaslu itu yang bisa melaporkan itu adalah WNI. WNI kalau pada pemilih pilkada ini yang di daerah setempat. Kalau Ponorogo berarti orang ber-KTP DPT Ponorogo. Yang kedua bisa datang langsung ke kantor Bawaslu. Atau bisa via online atau email lah dan sebagainya dengan menyertakan laporannya beserta buktinya dan identitasnya. Kira-kira begitu. Identitas prinsipal yang melapor. Ya, prinsipal yang melapor. Atau kemudian pemantau yang sudah terdaftar. Begitu. Cuman kalau secara struktur kan ada yang di desa, di kecamatan, kemudian di kota. Nah, itu gimana Mas? Kalau kejadiannya semisal di kecamatan begitu, apakah harus lapor ke pengawas kecamatan dulu atau bisa nggak langsung ke Bawaslu kabupaten kota dulu? Ada 2 opsi. Bisa lapor di kecamatan atau bisa lapor di kabupaten. Kalau kemudian nanti itu pidana pemilu, misalkan lapor di kecamatan, maka secara otomatis itu langsung diteruskan ke kabupaten. Kalau administrasi pemilu bisa langsung diselesaikan di tingkat kecamatan. Administrasi pemilu atau sengketa
pemilihan. Itu bisa diselesaikan di kecamatan. Itu nanti hasil akhirnya kalau memang melanggar itu rekomendasi. Gitu, Bos. Berarti tetap diselesaikan di daerah juga pada hari nanti, Mas. Iya. Tapi kalau misalkan lapornya di kabupaten, maka kemudian kalau yang kemudian terlapornya itu kabupaten, maka kabupaten secara otomatis. Tapi kalau terlapornya nanti kecamatan, bisa jadi kita limpahkan ke kecamatan. Untuk melakukan tindak lanjut itu. Kalau administratif loh ya. Tapi kalau pidana pemilu pasti itu langsung di kabupaten. Karena terkait kalau pidana pemilu terkait dengan Gakumdu tadi. Gakumdu itu di kecamatan tidak ada, adanya di kabupaten. Kabupaten kota. Tapi untuk kinerja masa Bawaslu nunggu laporan dulu, Mas? Ya enggak, ada temuan. Jadi kan ada dua. Gampang itu lah. Ada dua ini ya, ada dua jenis dalam pekerjaan di Bawaslu itu bersifat aktif dan pasif. Sifat pasifnya itu adalah laporan. Sifat aktifnya adalah temuan. Temuan itu sumbernya dari mana? Dari pengawasan yang dilakukan. Kira-kira begitu. Misal ada orang laporan. Secara prinsipal pelapornya itu tidak masuk. Tapi kemudian bahan yang dibawa ini terpenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka itu bisa menjadi informasi awal. Yang kemudian bisa dilakukan investigasi dan penelusuran atau investigasi yang kemudian dijadikan temuan kalau itu memang benar terjadi. Atau hasil pengawasan yang dilakukan setiap hari oleh pengawas pemilu. Ketika ada pelanggaran, maka di situ kemudian dijadikan temuan dari hasil pengawasan. Begitu. Kinerjanya ya secara prinsip sama seperti aparat penegak hukum juga, cuma ini di konteks pemilu. Penyelidikan gokil sih. Ribet sih ya, tapi iya sih. Untuk teman-teman pemilih pemula juga memang harus belajar itu ya. Kunjungi web Bawaslu. Dan ada hotline-nya tadi ya, Mas ya. Ada untuk laporan online tadi ya. Ada. Tinggal buka aja berarti Bawaslu Ponorogo itu muncul ya. Ini Mas, tapi tadi kan sudah yang masalah pelanggaran dan lain-lain. Nah, kita mau bicara tantangan nih, Mas. Nah, Mas Ulung kan udah mulai dari 2008 Mas ya? 2008. Nah, itu tantangan terbesar itu apa, Mas, dalam pengawasan ini, Mas? Tantangan terbesar itu pada konteks pengawasannya itu memang ngomong integritas ya. Integritas. Karena di Bawaslu itu masuk di dalam lingkaran politisi. Secara otomatis lingkarannya loh ya, walaupun di pinggiran. Artinya apa? Artinya bahwa pemilu kita ini masih biayanya mahal, kosnya masih sangat mahal, sehingga perlu kemudian para politisi itu masih membutuhkan orang-orang yang kemudian dianggap bisa berpengaruh pada konteks pemilu ataupun pemilihan. Nah, menghadapi godaan itu memang butuh nyali. Kenapa? Karena kalau nyun sewu, kalau sekedar dengan uang mungkin banyak orang yang bisa lolos. Tapi kalau dengan tekanan yang lain, tidak semua orang bisa lolos dari lubang jarum itu. Kira-kira begitu. Intimidasinya kayaknya kok kenceng banget ya. Iya dong, Bos. Bukan persoalan intimidasi, tapi persoalannya kalau orang Jawa itu kan ketika pernah berhutang, itu pasti dia akan sungkan dengan orang yang menghutangi. Kira-kira begitu. Nah, balas itu yang budi. Ini seminggu terakhir politisi udah berapa, Mas, yang merapat? Boleh lah kali-kali ajak ngopi. Sepil dikit. Ya, alhamdulillah kalau saya ini insya Allah sekarang ini kalau terkait hal itu ya kita ini sudah bebas, Bos. Karena kita ini insya Allah terpilih itu karena garis tangan Tuhan. Kira-kira gitu. Nah, ini kembali ke tantangan, Mas. Tadi kan memang integritas satu, Mas. Nah, yang kedua kita ketahui bersama hari ini teknologi khususnya media sosial kan marak banget, Mas. Ada nggak sih satu hal mungkin yang di Bawaslu sendiri harusnya sebuah laporan itu dalam bentuk aplikasi begitu untuk memudahkan sebuah laporan. Nah, itu bagaimana itu, Mas? Apakah itu tantangan?
Itu sebenarnya tantangan dan barang ini sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun 2008. Kita mulai sejak tahun 2008, tapi sekali lagi memang selaku operator yang di dalam di internal Bawaslu itu kemudian butuh orang yang kompeten di urusan itu. Urusan teknis loh ya. Karena kita kalau mau meng-hire orang luar di dalam itu kan butuh biaya besar itu. Maka butuh orang yang kompeten di situ. Nah, kemudian ya mohon maaf, bukan kemudian ini sebagai masukan ya mungkin. Bukan kemudian saya kemudian ini menyampaikan aib, tidak. Tapi karena memang sampai detik ini Bawaslu ini kan lembaga yang masih baru permanen dan kemudian sedang berbenah. Secara secara SDM-nya itu ada SDM yang mumpuni, tapi kadang belum bisa terbayarkan. Kenapa? Karena dia belum menjadi pegawai tetap. Misalkan begitu, sehingga dia juga tidak bertahan lama di Bawaslu. Kadang begitu. Kadang lagi ada pegawainya tapi tidak punya kompetensi di situ. Nah, sedangkan untuk penganggaran di pihak ketiga tadi sampai sekarang memang belum ada untuk budget ke sana, sehingga yang awalnya mungkin berjalan 1, 2 bulan, 3 bulan mandek lagi. Kemudian ada orang baru. Nah, selalu begitu, sehingga jadi komisioner Bawaslu itu kan memang harus menjadi seorang manajerial yang bagus, yang cakap. Maka dari itu yang tantangan juga yang seharusnya kita lakukan. Tapi kan tidak semudah itu juga, karena kita ini 5 orang, Bos. Kalau kemudian 5 orang, kalau kemudian 1 orang saja, mungkin itu akan lebih cepat. Tapi filosofinya kalau mau cepat itu berjalanlah sendiri, tapi kalau mau melakukan perjalanan jauh, berjalanlah bersama-sama. Nah, sehingga untuk menyelaraskan perjalanan itu juga tidak gampang dan butuh waktu. Kadang mulai selaras ternyata waktunya sudah habis. Nah, itu juga jadi tantangan. Kenapa? Karena ya semua orang tahu lah bahwa di Bawaslu itu kemudian menyamakan persepsi itu dan latar belakang ini kan macam-macam. Maka untuk menyamakan track itu juga tidak menyamakan tidak menyamakan tidak harus sama, cuma menyamakan finishnya itu di sana itu tidak gampang juga. Tapi sebetulnya Bawaslu juga bisa ya untuk meng-hire pihak ketiga begitu ya. Bisa, tapi problemnya kan di anggaran, Bos. Nah, kalau memang misalnya ada begitu yang pihak ketiga bersedia membantu kinerja KPU untuk perihal hal itu dengan biaya kos yang kecil, kira-kira mau nggak, Mas? Persoalannya sampai sekarang nomenklatur untuk pembiayaan begitu belum ada. Nah, kalau mau ada begitu berarti biaya pribadi itu. Sebetulnya saya punya referensi, Mas. Ada Media Peta Project itu mungkin bisa. Kosnya kecil lah ya. Bisa lah diatur, nego. Tujuannya ke situ sih. Kali-kali gitu. Tahu kita mah. Ya mulia juga tuh. Kita membantu. Tapi ada lagi nih, Mas. Untuk pemilih pemula, Mas, apakah sosialisasi tentang penegakan hukum, laporan pelanggaran kepada pemilih pemula itu suatu kendala, Mas, dari Bawaslu? Seharusnya tidak. Tidak juga. Seharusnya tidak. Jadi sosialisasi ke pemilih pemula ini itu hal yang sangat strategis sebenarnya. Yang pertama, yang kedua adalah sosialisasi kepada pemilih pemula ini adalah investasi jangka panjang. Kan begitu ya. Sehingga dan biayanya tidak mahal kalau ke pemilih pemula. Kenapa? Karena pemilih pemula ini kalau dikasih sosialisasi, dia tidak mikir hari ini dia harus meninggalkan pekerjaan apa. Karena pemilih pemula ini kan masih mencari jati diri dia. Orang mencari jati diri itu ketika ditawari dan ketemu dengan orang-orang yang dianggap itu punya ilmu, maka dia akan semangat ke sana. Kenapa? Karena dia yang dia cari kan
panggung nih. Pertama itu panggung eksistensi. Iya. Yang kedua adalah bagaimana dia menemukan kenyamanan dalam pertemanan. Ketika dia mendapatkan tempat yang baru dan nyaman dengan teman-teman yang baru sesuai dengan apa yang di dalam imajinasi dia, cita-cita dia, maka itu gratisan pun dia akan berangkat. Tidak butuh engko lek mulai ini ada transportnya betul juga. Jadi menurut saya itu hal yang lebih gampang. Begitu kalau apalagi melalui medsos. Jadi kalau pemilih pemula itu cukup disebar flyer begitu sudah paham semua ya. Dan rata-rata pemilih pemula itu kan sudah pegang gadget. Sehingga untuk mengirim pesan itu sangat cepat. Dan gampang. Biayanya murah. Begitu. Cukup share di grup. Broadcast saya. Beda sama orang yang sudah punya tanggungan secara keluarga. Dia harus meninggalkan pekerjaan. Sosialisasinya harus diambil di jam mereka ini sela-sela pekerjaan, misalkan siang ataupun kalau pengalaman dulu itu para buruh itu buruh tani ataupun nelayan itu ngambil sosialisasinya sore, Pak. Oh iya juga. Iya, sore atau malam begitu. Nah, kalau anak muda ini mau pagi siang kalau pagi dia senang, Pak. Kesempatan bolos sekolah ini. Ada alasan dispen. Karena kan kalau kena matematika kan pusing juga. Siap. Pelarian. Aman nih. Pasti capsek kan ACC ya. Nilai ekstrakurikuler tambah bagus. Mana dapat sertifikat pulang biasanya sosialisasi gitu. Oke. Ini nanya ini. Kan polemik di dalam pemilu atau pilkada itu kan kompleks, Mas ya. Salah satunya juga kepentingan birokrasi. Ada nggak, Mas, satu momentum begitu intervensi dari aparatur sipil negara ASN begitu ke dalam tubuh komisioner Bawaslu ataupun KPU begitu ada? Kalau ke saya alhamdulillah enggak ada. Ke person? Ya iyalah. Kalau ke lembaga banyak kayaknya. Kalau ke yang lain kan saya enggak tahu. Enggak tahu kalau ke yang lain. Kalau saya jawab salah juga. Iya, betul. Gitu. Ada itu, Mas ya? Enggak tahu saya. Ayolah. Ada enggak nih? Penasaran nih kita, Bos. Kalau ke saya alhamdulillah enggak ada. Karena kan udah pasti banyak itu kepentingan yang akan dibawa begitu. Barangkali ada instruksi dari atasan. Pilih ke sini, tolong lobby. Itu kan pasti lah ya. Gue balik lagi penasaran nih, Mas, balik ke pengawasan, Mas. Apakah dalam pengawasan ini nanti, Mas, di pilkada ini nanti Bawaslu dalam hal ini akan menggandeng pihak ketiga, katakanlah seperti universitas mungkin, atau anak muda mungkin, atau lembaga masyarakat lainnya, Mas? Jadi di Bawaslu itu ada namanya kader partisipatif. Kader. Jadi itu pernah di training sampai tingkat advance. Jadi kan basic, intermediate, advance. Nah, itu konsepnya menarik ya. Itu konsepnya sebenarnya konsep kita lah itu sebenarnya. Yang dari teman-teman di pusat, kemudian dimasukkan di Bawaslu. Ada kemudian Saka Bawaslu. Pramukanya Bawaslu. Ada juga. Ada. Nah, kemudian ini lembaga yang tadi kami sampaikan, apa tadi namanya? Pemantau pemilu. Itu harus didaftarkan dulu, dapatkan sertifikat baru dia bisa melakukan pemantauan pemilu. Kita juga mestinya menggandeng kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Ya, contohnya kaum muda tadi. Pemilih pemula. Dan kemudian disabilitas. Itu ada. Beberapa kali saya mencoba membuka mata anggaran, itu ada di sana. Mata anggarannya ada. Cuma kebetulan divisi itu bukan divisi saya, sehingga saya tidak terlalu jauh berpikir terkait hal itu. Begitu.
begitu. Karena mikir divisi saya saja sudah Pak, banyak kerjaan. Jangan berpikir yang tidak perlu dipikir. Iya, cakep. Kerjaan tekanan. Iya. Bahaya ini. Iya. Itu juga salah satu menjadi apa namanya ya? Ya, penguat sistem pengawasan itu juga ya salah satunya. Iya, mestinya begitu. Karena gini. Seringkali orang kan bilang Bawaslu itu seperti harimau yang ompong. Bagi orang yang tidak suka dengan Bawaslu, artinya yang mungkin kecewa dengan Bawaslu. Cuma perlu kita ketahui bersama, taring dari harimau itu ada berapa sih? Dua kan. Nah, dua ini adalah satu ada di Bawaslu, satunya ada di KPU. Bukan, di masyarakat, Bos. Pertanyaan saya sederhana. Masyarakat di Ponorogo ini ada berapa? Wah, banyak nih. Taruhlah 1 juta. Oke. Pengawas pemilu di Ponorogo ini ada berapa? Kurang dari 50%. Jauh, Pak. Jadi setiap desa itu cuma setiap desa 1, setiap kecamatan 3, di Bawaslu kabupatennya 5. Ini komisionernya. Ditambah stafnya di kecamatan itu 4. Misal di desa enggak ada staf, di kabupaten stafnya taruhlah 18. Begitu. 18 ini aja yang aktif, mungkin yang kompeten begitu. Ya taruhlah 12-13 gitu ya. Mengawasi sekian orang ini, kira-kira di pojok sana misalkan ada pelanggaran pemilu, Bawaslu bisa deteksi enggak? Di luar jangkauan, Bos. No signal. Di luar radar. Sehingga kalau masyarakat tidak menyampaikan ke Bawaslu, bagaimana barang itu bisa jadi pelanggaran? Kalau barang itu tidak jadi pelanggaran, maka kemudian bisa ditindak enggak oleh Bawaslu? Tidak bisa. Maka taring itu yang satu di sana, yang satu di Bawaslu. Taring pengawasannya itu di masyarakat, taring penegakan hukumnya ada di Bawaslu. Gitu. Jadi harus collab masyarakat dengan Bawaslu. Karena Bawaslu ini adalah temannya masyarakat. Begitu. Untuk demokrasi ini lebih baik. Kalau untuk calon mungkin ya ada juga lah yang berpendapat Bawaslu musuh nih. Ada lah. Kalau itu enggak tahu saya. Mancing-mancing. Pengawas nih satu harus diawasi nih. Agak liar nih. Ya. Oke. Ini gue penasaran juga Gisa. Mungkin mengulang sedikit aja Mas terkait tentang pengawasan terhadap pelanggaran nih. Iya. Bisa didiskualifikasi pada masa apa nih kira-kira pelanggaran itu? Oke, jadi pasal diskualifikasi itu kemudian penanganannya itu ada di provinsi. Ya, ada di provinsi. Ada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Kebijakan yang menguntungkan, kebijakan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Yang kedua, pasalnya adalah melakukan mutasi. Melakukan mutasi sebelum 6 bulan sebelum penetapan. Jadi ditarik mundur. Itu kalau terbukti dua-dua itu, kemudian barang ini bisa didiskualifikasi sesuai pasal. Kira-kira begitu. Tapi pada masa sekarang sudah penetapan nih. Sudah. Konteks kita kembali ke Ponorogo nih Mas, pilkada. Kan memang banyak juga laporan-laporan nih. Pihak sana lapor, pihak sini lapor, dan itu dirasa kayaknya kurang efektif juga ya untuk menghambat salah satu paslon begitu. Ya, kalau Bawaslu itu kacamatanya adalah kacamata pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilihan. Kalau pada konteksnya syarat formil materialnya masuk, ya pasti ditangani Bawaslu. Jadi walaupun ada laporan, saya pernah baca juga itu laporan terkait tentang korupsi misalkan di salah satu daerah mana gitu, laporan korupsi terhadap terlapornya salah satu paslon begitu. Dan ini yang melaporkan tim sesnya begitu. Itu tidak Bawaslu tidak ada
tidak ada kewenangan untuk mendiskualifikasi salah satu paslon itu. Ya kan tidak masuk di dalam pelanggaran pemilu. Nah, jadi tetap berjalan saja Mas ya. Konteksnya beda. Siap. Kalau untuk nomor ini Mas, informasi Pak Ipong dan Pak Giri nomor berapa nih Mas? Oh, saya enggak tahu saya. Kebetulan hari ini ya pas pengundian itu kebetulan saya ada tugas khusus melakukan pembinaan BIMTEK pengawas pemilu se-Kabupaten Ponorogo di Hotel Gajah Mada tadi dari pagi sampai selesainya jam 3 lebih. Alhamdulillah bisa mampir ke sini, luar biasa sekali. Jadi yang teman-teman yang 4 tadi ke acara, karena saya lihat fotonya begitu dikirim. Nah, saya kemudian ditugasi khusus untuk melakukan pembinaan. Kira-kira begitu. Udah nih abang yang satu ini bina aja deh. Udah bina aja, jangan ikutin sini. Soalnya nomor urut itu seksi juga gitu. Iya. Cuma yang pasti ada 2 nomor urut, 1 sama 2. 1 sama 2. Iya. Gitu. Balik Mas ke sini tadi Mas. Aku juga penasaran nih. Tadi kan pelanggaran ada APK, APS itu Mas ya. Nah, dan yang mungkin teman-teman juga penasaran Mas, kalau yang beberapa minggu lalu kan Bawaslu habis rame itu Mas, di demo terkait netralitas itu Mas. Nah, netralitas ASN ini, yang dimaksud dengan netralitas ASN itu yang seperti apa itu Mas? Netralitas ASN itu tentunya adalah mereka yang apa ya? Bahasanya bukan menguntungkan ya. Dia sudah cenderung. Sudah cenderung atau kemudian bisa dikatakan mengkampanyekan lah. Bahasanya mungkin begitu. Tapi belum sampai pada konteks mengkampanyekan. Kalau netralitas ini sebenarnya karena kalau konteksnya mengkampanyekan kan ada 3 unsur alternatif tadi. Dia melakukan like, subscribe terhadap mungkin akun salah satu paslon itu sudah masuk di netralitas. Misalkan foto bareng, tunjuk jari dan sebagainya, itu sudah masuk netralitas. Sudah jeratannya sudah bisa berjalan. Tapi konteksnya itu menjadi hukum lainnya. Jadi di pelanggaran pemilu itu ada 4. Pertama itu hukum lainnya, kemudian kode etik, administrasi pemilu dan pidana pemilu. Nah, yang kemudian netralitas ini masuk di hukum lainnya. Ketika sudah ada laporan atau temuan terkait netralitas, kemudian unsurnya terpenuhi, maka kemudian barang ini langsung kita lempar ke pihak yang berwenang. Kira-kira begitu. Jadi kita hanya pintu masuk awal saja. Begitu juga media ini kalau kelihatannya terlalu berpihak ya kita rekomendasikan ke ini pengawas apa namanya Dewan Pers. Dewan Pers gitu. Dan itu tahun 2020 pernah di Ponorogo itu ada berapa ya, ada 3 lembaga pers yang kemudian mendapatkan teguran dari Dewan Pers. Betul. Kartu kuning. Kira-kira begitu Mas. Tapi kita netral Mas. Kalau kita kan pihaknya ke masyarakat. Masyarakat kita bener navigator cerdas. Navigator cerdas. Iya, kita edukatif aja ya. Edukatif. Oh, berarti yang dikatakan ASN itu dalam hal ini media gitu Mas ya? Bukan, ASN itu menjadi bagian dari hukum lainnya. Bagian dari hukum yang lainnya itu adalah yang berwenang mengadili itu adalah lembaga di atas mereka. Nah, kalau ASN khusus ASN TNI Polri. Nah, di urusan di ASN TNI Polri ini juga ada yang irisannya dengan pidana pemilu juga. Begitu. Yang tadi menguntungkan atau merugikan. Itu kalau itu pasalnya tidak lagi di ASN, bukan tidak lagi di netralitas, tapi masuk di pidana pemilu. Jadi bisa beririsan, pasal itu bisa berjalan. Dua-duanya bisa jalan atau hanya satu yang jalan karena yang terpenuhi hanya satu unsur. Bisa dijuntokan gitu. Iya, kira-kira begitu. Biasa jangan main-main ASN nih. Main medsos ketika itu nge-like tiba-tiba nggak sengaja bisa jerat tuh. Bahaya juga Yang berat itu kan tindakan atau putusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Memang sulit ya melihat gerak-gerik ASN ini sulit ya. Sulit sih.
Gila. Itu banyak banget ini yang kita dapetin malam ini. Wah, gila. Luar biasa. Gila. Gue baru tahu itu kalau ternyata ada APK, APS dan lain-lain. APK, alat peraga kampanye. Gue kadang suka ketuker APK, APH tuh. Iya. Suka ketuker gue. Iya. Tapi APK ini yang dipasang, bukan yang diinstal. Itu maksudnya. Aplikasi kan. Bisa juga ini abang kita. Mas, kalau yang kayak kepala desa, RT, RW, caleg itu harus ada netralitas gitu nggak sih, Mas? Ya itu masuk di dalamnya. Masuk juga, Mas ya. Jadi ada netralitas kepala desa. Karena kalau kepala desa ini kan ada undang-undang khusus tuh. Masuk di masuk di Kementerian Desa nanti pembinanya. Jadi rekomendasinya ke sana nanti. Undang-undang yang mengatur kepala desa ini juga undang-undang desa. Dan masyarakat juga bisa melaporkan tentang netralitas kepala desa itu ke lewat Bawaslu, terus Bawaslu limpahkan ke instansi yang lebih tinggi begitu. Oke, bisa tuh. Balurah. Teman-teman Balurah, hati-hati Balurah. Jangan main-main di kau. Gokil. Grup arsipkan dulu. Iya. Iya, RT juga bisa ya, Mas, RT, Mas ya. Kalau RT ini di pasalnya itu secara saklek di pemilihan belum ada. Kalau di undang-undang pemilu ada. Undang-undang pemilu ada. Nah, maka dari itu ya ini nanti kemudian tergantung perbuatannya tadi. Apa sih yang dilakukan? Konteksnya. Karena kalau di undang-undang pemilihan ini subjek hukumnya adalah orang per orang. Semua orang. Setiap orang yang melakukan perbuatan. Begitupun RT itu tadi termasuk. Maksudnya setiap orang, sehingga dia tidak tergantung dari jabatannya. Itu yang pertama. Tapi ada yang lebih khusus tadi terkait masalah yang menjabat sebagai ASN TNI Polri itu ada yang pasal khususnya. Kira-kira gitu. Terkait penyelenggara. Begitu juga terkait penyelenggara. Jadi ya konteksnya kalau orang yang memiliki jabatan itu kalau melanggar mestinya lebih berat lah. Kira-kira begitu. Menarik ini. Karena memiliki peran yang lebih strategis. Kira-kira begitu. Menarik ya. Seru. Mas, tapi kalau tempat, Mas. Nah, tempat yang tidak boleh untuk kampanye ini mana saja, Mas? Kalau tempat ada perubahan nggak, Mas? Ada sedikit perubahan. Jadi kampanye yang tidak dibolehkan itu, mohon maaf nanti dikoreksi kalau salah. Kalau ada kurang-kurang dikit ya wajar lah. Karena kan saya tidak buka secara saklek gitu. Tentunya di tempat ibadah, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, pelayanan publik, yang kemudian pelayanan publik ini macam-macam ya, baik dari pemerintah tingkat desa sampai tingkat pusat, yang kemudian puskesmas dan sebagainya. Intinya itu ya. Kemudian batasannya yang tidak boleh dipasang itu apa? Nah, batasannya tempat itu adalah termasuk pagar, tembok itu tidak boleh dipasang. Dipasangnya APK. Yang selanjutnya ada perubahan, lembaga pendidikan itu boleh dilakukan pada perguruan tinggi, penyampaian visi, misi, program. Tapi tidak boleh membawa atribut kampanye. Pada hari weekend, Sabtu dan Minggu. Hanya Sabtu dan Minggu. Nah, kemudian tidak boleh membawa atribut dan atas izin dari pengelola kampus dalam hal ini. Dalam hal ini pihak kampus. Jadi kalau, bisa ya, Mas? Bisa. Kalau universitas rektor, kalau institut itu apa ya? Ketua apa itu? Iya, pimpinan ya. Apa ya namanya? Rektor juga kemungkinannya. Apa beda? Kalau sekolah tinggi itu kan ketua senat apa itu. Begitu. Iya. Kita belum tahu. Nah, intinya begitu. Ya intinya itulah mendapatkan itu. Nah, yang perlu dipahami bahwa penyampaian visi misi itu secara filosofinya begini. Ketika mengadakan kegiatan di dalam kampus itu audiennya tidak ngambil dari luar orang kampus. Tapi audiennya itu adalah penduduk kampus.
Siapa penduduk kampus itu? Ya si mahasiswa. Kira-kira begitu. Sehingga tidak boleh ada mobilisasi. Dan penyampaiannya, nah makanya ini kan harus kuliah, intinya kuliah politik lah. Kira-kira begitu. Filosofinya begitu, bukan kemudian ini harus memobilisasi massa menggunakan kampus tempat sebagai kampanye. Bukan begitu. Tapi kalau misalnya gitu Mas, salah satu kampus ingin sekali mendengarkan visi misi tadi program kerja dari calon-calon ini dan janji udah mati walaupun janji-janjinya tidak bisa dipercaya begitu ya. Ini mereka ingin sekali mengundang dari beberapa paslon ini hadir ke dalam kampus, ya kesannya fit and proper test lah ya, begitu. Diperbolehkan untuk mengundang para pemilihnya, calon pemilihnya, tapi di hari yang berbeda, tidak disatukan, itu bisa nggak Mas? Nggak bisa. Tetap nggak bisa ya? Nggak bisa, karena di situ pasti ada menyampaikan visi misi tadi. Dan konteksnya masa sekarang ini kan masa kampanye. Begitu Bos. Masa yang digunakan untuk kampanye, sehingga ketika mau kemanapun pasti konteksnya adalah kampanye. Ya Sabtu Minggu. Ya alternatifnya di tempat lain gitu, kegiatan properti tadi. Ya di warung-warung kopi lah kan lebih murah itu. Iya sih. Kopinya murah. Isinya ini mahal biasanya. Warung kopi. Wah, gila. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dulung sudah mampir-mampir. Kita banyak banget kita tadi sharing-sharing ya. Bagaimana melaporkan pelanggaran, yang dikatakan pelanggaran itu seperti apa, dan ya khususnya untuk teman-teman pemilih pemula ya, harus sering-sering update webnya Bawaslu untuk mengetahui ya info-info terkini lah tentang pemilu dan pilkada. Iya, ini lagi masa pendaftaran PTPS. Pengawas tingkat TPS. Ini sudah mulai dibuka Mas ya? Sudah berjalan berapa hari lupa ya saya. Tapi penutupannya tanggal berapa Mas? Lupa juga saya. Coba dicek aja di setiap webnya Panwascam bisa, kecamatan masing-masing bisa, dan juga di Bawaslu Kabupaten juga ada itu. Syarat dan ketentuan Mas? Rekomendasi. Nah ini kayaknya nggak perlu rekom nih. Yang penting ngajak ngopi aja. Harus terpenuhi lah itu. Integritasnya. Integritas itu penting banget. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya nih Bob. Mas, kita ada segmen berikutnya Mas, namanya PDKT. Pertanyaan di luar konteks. Sifatnya hiburan aja Mas ini. Hiburan aja kita. Seru-seruan aja ya. Seru-seruan. Gua dulu boleh ya? Oke, boleh lah. Oke. Di PDKT pertama nih Mas. Harus dijawab ini. Harus dijawab boleh nih. Harus dijawab. Hiburan ini. Harus Mas. Ini saya yakin teman-teman navigator di luar juga penasaran nih pertanyaan gue nih. Oke. Jika tidak ada pilkada, pilbub, pilek atau pilpres Mas, kerjanya Bawaslu ngapain Mas? Kerjanya Bawaslu memperbaiki demokrasi. Lewat apa? Ya lewat belajar dan kemudian usulan-usulan perbaikan peraturan yang terkait, baik peraturan undang-undang maupun terkait aturan di bawahnya. Itu teman-teman. Pikir nggak ada pilkada ngopi aja. Dulu kan ada itu namanya perubahan undang-undang sudah masuk di badan legislasi karena Covid, kemudian semuanya kan dihapus itu. Yang masuk ke badan legislasi itu. Nah, itu sudah hampir diketok itu, sudah 2 kali pembahasan karena alasan Covid kemudian dibatalkan. Ya, itu kita hampir setiap 1 minggu 3 kali itu diskusi. Karena nggak ada anggaran untuk rapat bersama, maka pakainya yang murah itu pakai Zoom. Terutama itu masih dikomandani Bang Purnomo Satrio Pringgodikdo dulu, selaku Divisi Hukumnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur, siap. Spur ya. PDKT selanjutnya dari gue ya. Boleh. Bos. Ini mungkin butuh respon cepat nih Mas ya. Respon cepat nih. Kan tadi kita juga sudah berbicara membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu begitu. Satu kata aja Mas untuk penyebar hoax dan penyebar amplop. Satu kata saja. Sikat.
Asoy, sedap bener sikat bos. Tegas, ya kan? Sikat amplopnya atau apa nih? Apa nih, Mas? Sikat apa nih, Mas? Ya sikat pelakunya dong. Oke. Mantap bener. Pemberi penerima hati-hati. Hati-hati. Kalau penerima tadi ada ini Mas ya, ada nggak terlibat juga kalau penerima itu ya. Kalau pemilihan semuanya dua-duanya terkena. Subjek hukumnya dapat karena setiap orang bahasanya. Oke. Kalau di pemilu itu hanya pemberi, penerimanya aman. Pilkada warning. Awas. Selanjutnya nih ya. Oke. Selanjutnya Mas. Apa perbedaan Bawaslu dengan detektif, Mas? Bawaslu itu kerjanya secara terbuka. Kalau detektif itu kerjanya dia lebih pada di bawah ini ya, intelijen. Nah, Bawaslu itu bisa tapi lebih banyak pekerjaannya di permukaan, artinya terpublikasi. Kenapa? Karena menandakan bahwa dia ini pengawas pemilu, artinya pekerjaannya itu tidak hanya mencari data, tapi dia juga harus menenangkan. Oke, tapi ada sifat-sifat intelijen tadi ya Mas ya? Ada. Pada konteks penelusuran itu di sana ada ilmu intelijensi yang harus digunakan. Bagaimana kemudian mendapatkan data itu orang tidak tersinggung dan mendapatkan data itu dengan cepat dan mudah. Cakep, bukan main ini peran Bawaslu ternyata. Ya. Oke, ini terakhir dari gua Gi. Boleh. Oke, mau tanya kesulitan Bawaslu masa iya masih gampang-gampang aja kerja kan pasti ada kesulitan Mas. Lebih sulit mengawasi masyarakat atau ASN Mas? Tidak sulit semuanya. Sadap. Yang sulit itu kalau kemudian hati itu menolak. Oke. Kalau hati itu kemudian sudah, ya saya katakan tidak ada intervensi tadi. Apanya yang sulit? Kan begitu. Orang itu kalau tidak ada beban, mau apapun selama itu ada payung hukumnya, undang-undang dan benar, ya sudah jalan aja. Apalagi undang-undang itu kan pasti sumbernya adalah kebenaran. Kalau kebenaran pasti kan ya. Kalau katanya siapa penceramah itu? Siapa Mas? Banyak nih soalnya. Yang Kediri itu loh. Gus Ikdam. Nah, kalau sudah Gus Ikdam. Tekengannya pusat. Insya Allah kan. Sikat. Jalan. Kan begitu Mas. Luar biasa. Dokter lah pokoknya. Gila. Narasumber kali ini luar biasa nih, beda nih sama yang lain nih Gi. Lu salting kan? Aduh, kacau. Oke, terima kasih sekali Mas sudah mau mampir ke Peta Project. Dan mungkin kita juga tadi sudah menyinggung Bawaslu sudah mendapatkan penghormatan dari Bawaslu RI. Kita juga punya penghormatan Mas untuk Bawaslu Ponorogo. Apa nih? Laptop yang hilang? Iya. Kita kembalikan ya. Oke. Ini ada Mas sedikit oleh-oleh dan ini sifatnya bukan gratifikasi Mas. Siap. Mas. Karena ini bukan jet pribadi Bos. Ini jadi setiap narasumber atau bintang tamu yang mau dan berani hadir di Peta Project secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas. Siap. Terima kasih banyak. Tos lagi Mas kita biar enggak selek Mas. Terima kasih banyak. Ini navigator cerdas. Asik. Semoga ini menjadi barokah dan manfaat bagi navigator, bagi Peta Project khususnya, dan kemudian bisa berkembang menjadi perusahaan lembaga yang bonafit lah. Amin. Kemudian menjadi berkah dan manfaat dan mengedukasi semua masyarakat terkait demokrasi, terkait semua yang hal-hal baik dan manfaat. Amin. Mas, nanti kita bikin Peta Project Award Mas. Kayaknya salah satu nominatornya beliau Bos. Oke, thank you buat navigator di luar sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam awas. Salam awas.